Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai gerakan sosial dan politik. Materi kali ini saya akan membawakan bab 3 mengenai gerakan sosial neoklasik. Ini adalah bab ketiga. Bab ketiga ini akan terdiri atas kajian karakteristik dari neoklasik ini. Kedua adalah penganjur dan pemikirannya, dan yang ketiga adalah relevansi pemikiran dari gerakan sosial dan politik perspektif neoklasik. Kita akan masuk yang pertama, karakteristik. Karakteristik perspektif neoklasik dalam gerakan sosial dan politik, saya akan tinjau dari dua segi. Pertama adalah karakteristik umum, dan yang kedua adalah karakteristik khasnya. Nah, kita mulai karakteristik umum. Konteks kemunculan atau kelahiran gerakan sosial dan politik perspektif neoklasik ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang dunia pada awal abad ke-20, ya kira-kira tahun 1900-an hingga dekade atau dasawarsa tahun 1960-an. Konteks kemunculan maupun kelahiran ini dilatar belakangi oleh tiga gambaran, ya. Nah, tiga gambaran ini saya rangkum ke dalam satu tabel. Yang pertama adalah awal tahun 1900-an hingga 1930-an. Fenomena sosial yang terjadi pada waktu itu adalah dunia sedang terjangkiti kebangkitan paham nasionalisme untuk masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tujuannya adalah perjuangan kemerdekaan. Lebih tepat ini sebenarnya proto-nasionalisme karena masih dalam bentuk embrio. Kendati pun nanti di pertengahan itu baru nasionalisme sudah dalam rupa yang sangat konkret. Yang kedua adalah pada paruh kedua tahun 1930-an hingga 1950-an, ketika dunia terutama di masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin tadi itu, pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara baru yang muncul dan memerdekakan diri maupun merdeka berkat hadiah melalui baik misalnya melalui perjuangan atau revolusi, ya, maupun karena dapat hadiah dari penjajahnya. Nah, tujuannya adalah tentu setelah meraih kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaannya, tetapi pada saat yang bersamaan di internal negara-negara itu terjadi beberapa gejolak, ada yang bahkan terjadi pergantian rezim, karena berbareng dengan itu sekitar 5-10 tahun pertama sejak negara yang bersangkutan dibentuk atau merdeka, itu tuntutan di internal rakyatnya itu makin menguat saja, karena mereka sudah begitu lama hidup di bawah penindasan, lalu mereka memiliki pemerintahan baru atas kemerdekaan yang mereka raih, dan tidak lama kemudian ada tuntutan-tuntutan baru, termasuk keinginan untuk perlunya tata dunia baru. Yang ketiga adalah awal 1950-an hingga paruh akhir 1960-an, fenomena dunia adalah pembangunan Eropa Barat yang luluh lantak oleh karena Perang Dunia Kedua. Ya, lalu Amerika sebagai satu-satunya negara yang paling kuat di dunia pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua itu, kemudian membantu negara-negara Eropa Barat tadi itu melalui skema Marshall Plan, ya. Tetapi pada saat bersamaan itu kemudian disusul perang dingin, ya, antara blok timur dan blok barat. Blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan
dengan apa yang dinamakan blok Fakta Warsawa, sedangkan Barat kemudian membentuk aliansi yang disebut sebagai Fakta NATO. Ya. Di sela-sela di antara keduanya ada ratusan negara yang membentuk aliansi tersendiri yang tidak ngeblok satupun dari dua blok itu, yang kita kenal sebagai gerakan non-blok. Nah, tujuan pada masa-masa atas fenomena sosial tadi itu adalah perjuangan menuntut adanya keadilan. Ini makin menguat dari yang kedua, lalu keinginan untuk kemakmuran dan stabilitas. Ya. Nah, itu di yang pertama. Nah, saya ingin perjelas 3 karakter di atas tadi itu dengan beberapa gambaran. Yang pertama adalah awal abad ke-19 sampai dengan dekade ketiga tahun 1930-an, ialah kebangkitan paham nasionalisme masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang saya bilang tadi lebih tepat sebenarnya disebut sebagai proto-nasionalisme. Nah, faktor yang memengaruhi munculnya nasionalisme di negara-negara, belum negara ya, di masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah antara lain pertama, kemunculan paham baru nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme dari abad pencerahan di Eropa Barat. Ya, ini sangat menguat arus begitu, terutama setelah adanya revolusi Prancis. Ya, ini prinsip-prinsip nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme sangat populer di negara-negara yang terjajah dan menemukan momentumnya ketika kemudian adanya Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia dalam Perang Jepang-Rusia di Manchuria pada tahun 1905, itu menyadarkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin bahwa mereka pun bisa mencapai kemerdekaan, bisa mencapai kemenangan. Sesuatu yang selama ini sulit dibayangkan. Kira-kira begitu ya. Nah, yang ketiga adalah terutama di negara-negara Asia, Afrika, ya, yang kebanyakan Muslim, itu mereka terpengaruh oleh gagasan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Gagasan tentang pan-islamisme. Ya, ini memang sangat memengaruhi, dan itu saudara-saudara banyak dikutip juga pada saat Indonesia sedang membentuk, ya, sedang pada waktu para pejuang kita sedang melakukan persiapan kemerdekaannya, gagasan Abduh dan Al-Afghani ini masuk juga dalam pembicaraan tentang pan-islamisme, ya, karena memang waktu itu sangat fenomenal. Nah, isi dari pan-islamisme terdiri atas 3. Pertama, bahwa Al-Afghani mengatakan bahwa musuh utama adalah penjajahan Barat yang merupakan kelanjutan dari Perang Salib. Mereka istilahkan begitu, dia istilahkan begitu. Lalu umat Islam wajib menentang penjajahan Barat di mana saja dan kapan saja. Ya, sangat mengena di kalangan Muslim, ya, soal-soal ini, ya. Yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan tersebut, umat Islam wajib bersatu dalam semangat pan-islamisme itu. Gagasan dari Al-Afghani yang memang sangat efektif untuk mendorong terutama para pejuang Islam di negara-negara yang dijajah oleh Barat tadi itu untuk bangkit dan melawan terhadap penjajahan. Nah, yang keempat adalah gerakan revolusi Turki muda, Young Turks Revolution tahun 1908 sampai 1913 di awal-awal abad ke-20 itu, yang juga sama menyebarnya dan menjadi inspirasi buat para pejuang dimanapun di dunia ini, terutama di Asia dan Afrika. Nah, bahkan dalam sidang-sidang BPUPKI gitu ya, banyak yang menyinggung soal gerakan ini, termasuk Bung Karno. Bung Karno sangat mengagumi terhadap pemikiran yang digagas gitu ya, bahkan gerakan yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, ya. Nah, gerakan revolusi Turki muda ini sebelum Kemal Atatürk yang dipuji oleh Bung Karno pada saat-saat kita sedang membentuk negara itu lebih dahulu ini gitu. Nah, saya perjelas di soal ini, gerakan Turki muda dipelopori oleh 3 pasca, ya. Talaat Pasha,
Enver Pasha, dan Cemal Pasha. Mereka itu melancarkan pemberontakan kepada Sultan Abdul Hamid II. Ya, Turki waktu itu adalah di bawah monarki Utsmaniyah atau Ottoman, dan gerakan ini mengusung kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Ya, ini memang yang sangat populer pada waktu itu dan sempat masuk dalam bahasan-bahasan secara informal di dalam sidang-sidang PBBKI pada saat para pejuang kita, para pendiri Republik ini membahas masalah rencana negara baru yang akan dibentuk mereka. Nah, ini adalah awal abad ke-19 hingga 30 yang masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin terjangkiti virus nasionalisme yang sedang melanda juga di dunia yang lain. Nah, pada awal abad ke-20 hingga separuh abad tersebut, muncul para penggerak nasionalisme masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, tokohnya beberapa di antaranya saya sebut ya, dari Asia ada Sun Yat-sen di Cina, lalu 3 Pasha tadi itu, lalu dilanjutkan oleh Kemal Pasha Atatürk, lalu di Turki ya, kemudian Sa'ad Pasha Zagul dan Jamal Abdul Nasir dari Mesir, Ibnu Saud di Arab Saudi, Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru ya di India tentu saja. Lalu di Indonesia yang cukup disebut-sebut dalam banyak sejarah, termasuk sejarah ditulis oleh ilmuwan asing, ialah Hos Cokroaminoto dan Soekarno di Indonesia. Di Afrika ada Nkrumah di Ghana, Patrice Lumumba di Kongo, Thomas Sankara di Burkina Faso. Burkina Faso itu ada di Afrika Barat ya, yang statusnya sebenarnya sama dengan kita sebagai koloni dari Belanda, dan Robert Mugabe dari Zimbabwe, ya, ini diktator yang paling lama di dunia dan belum lama meninggal dunia. Nah, yang dari Afrika Latin adalah, bukan Afrika Latin, Amerika Latin adalah Jose Artigas dari Uruguay, Manuel Belgrano dari Argentina, dan Fidel Castro dari Kuba. Saya ingin perkuat di soal ini dalam kasus di Indonesia. Berkecambahnya nasionalisme di Indonesia pada awal-awal abad ke-20 memang sangat terasa. Dari seluruh buku, kita bisa sebutkan beberapa di antaranya saja, sehingga kita bisa bikin tonggak gerakan nasionalisme Indonesia. Yang paling terkenal adalah Budi Utomo. Gerakan ini merupakan metode baru dari gerakan sebelumnya yang dilakukan oleh para pejuang yang lebih banyak pakai senjata, ya, gerakan bersenjata, gerakan yang langsung melawan penjajah melalui senjata, melalui perang. Sebagaimana yang kita tahu dalam banyak sejarah disebut ada perang Padri, ada perang Jawa atau perang Diponegoro. Tetapi sejak Budi Utomo ini model gerakannya tetap saja mengacu pada keinginan jangka panjang kemerdekaan, tapi melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Budi Utomo tidak mengambil bagian tentang politik. Kendati pun begitu, ini cukup penting karena saudara tahu bahwa kalangan priayi, kalangan aristokrat umumnya juga itu sangat berpengaruh ya pada masa itu. Lalu juga ada Syarikat Dagang Islam yang dibentuk oleh R.M. Tirto Adi Suryo dan Saman Hudi, dan kemudian SDI ini ditransformasi oleh Hos Cokroaminoto jadi Syarikat Islam yang disebut-sebut pada tahun 1919 itu sudah memiliki 2,5 juta anggotanya, tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga di kantong-kantong Muslim kelas menengah yang terdidik pada waktu itu di luar Jawa, seperti di Bukit Tinggi ya, di Sumatera Barat, kemudian di Makassar, di Parepare gitu, di ya mana saja lah yang bisa disebut. Dan memang itu yang jadi cikal bakal perlawanan yang cukup penting bagi perjuangan nasionalisme kita. Karena saudara tahu bahwa Hos Cokroaminoto ini adalah sering disebut sebagai Bapak Pejuang Indonesia.
Karena hampir seluruh pejuang kita yang kita kenal itu pernah belajar kepada Hos Cokroaminoto, termasuk di dalamnya adalah Bung Karno. Bung Karno sendiri sering disebut juga sebagai orang yang belajar dengan sangat takzim kepada Hos Cokroaminoto terkait dengan misalnya orasi-orasinya, gagasan-gagasannya, dan seterusnya. Karena Bung Karno pernah mondok di rumahnya Hos Cokroaminoto ini. Lalu saudara tahu bahwa Sumpah Pemuda tahun 28 mengikrarkan lahirnya Ikrar Pemuda, ya, yang lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda itu tekad bangsa para pemuda ya untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tidak lama kemudian ada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45 serta perjuangan sebelum dan mempertahankan negara bangsa, nation state ya, sebagai negara yang dibayangkan ya melalui revolusi kemerdekaan. Nah, saudara, kita masuk ke yang bagian kedua, paruh kedua dekade 1930-an hingga 1990-an, ya, memperjelas dari apa yang sudah sampaikan, berkembang gerakan dekolonisasi masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, misalnya sebanyak 69 negara baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua, baik negara-negara yang merdeka berkat perjuangan bersenjata atau revolusi mereka, maupun merdeka karena dapat hadiah. Saudara tahu bahwa ada bagian yang sangat besar negara yang merdeka karena dikasih kemerdekaannya oleh para penjajahnya, terutama negara-negara di bawah penjajahan Inggris yang kemudian berhimpun diri dalam negara-negara persemakmuran. Ya, misalnya ya mana sajalah yang bisa Anda sebut ya. Dan itu memang imperium yang paling besar ya. Lalu usai merdeka, mereka itu tidak selesai karena ada rongrongan dari dalam diri mereka. Tuntutan-tuntutan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, maupun eksternal dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena dalam kasus Indonesia misalnya, tahun 47, 48, Indonesia masih diserang agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua. Lalu ada pemberontakan dan seterusnya, tuntutan-tuntutan separatisme dan seterusnya juga masih ada. Karena negara-negara itu juga menghadapi masalah yang cukup pelik. Karena kemerdekaan tidak dengan sendirinya akhirnya bisa langsung running untuk melakukan pembangunan misalnya. Nah, ini dia di tahun 1911 ada 50 negara di negara baru yang muncul. Tahun 50 bertambah 69 lagi, 69 negara. Ini artinya bahwa momentum Perang Dunia Kedua itu memang sangat menegaskan mengenai dekolonisasi ya terhadap masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Awal dasawarsa tahun 50-an hingga paruh akhir dasawarsa 60-an, dunia tergambar dalam fakta-fakta seperti ini. Eropa Barat tadi ya luluh lantak akibat Perang Dunia Kedua. Amerika sebagai satu-satunya negara paling kuat di dunia ya kemudian memberi skema Marshall Plan tadi itu. Lalu pasca Perang Dunia Kedua, dunia juga terbelah ke dalam blok Barat dan blok Timur. Nah, menyusul kemudian adanya Perang Dingin ya. Itu cukup menyita perhatian pada masa-masa itu. Lalu di antara keduanya tersembul gerakan non-blok, gerakan yang tidak ngeblok ke satu pihak saja, tapi netral, ya. Sehingga Bung Hatta misalnya mengistilahkan, memformulasi tagline bahwa kita ini di tengah-tengah fora-fora internasional haruslah dalam posisi sebagaimana kita berdayung di antara dua karang. Nah, dua karang itu adalah blok Barat dan blok Timur. Itu yang kemudian menjadi visi dari politik luar negeri bebas dan aktif kita. Dalam fakta lain, usai Perang Dunia Kedua muncul sejumlah fenomena dengan gambaran begini. Di negara-negara baru merdeka tadi itu, saat pemerintahan belum stabil dan efektif bekerja, muncul berbagai pemberontakan. Juga muncul berbagai rongrongan dari anasir-anasir kekuatan lama pendukung penjajah. Seperti di Zimbabwe setelah merdeka itu tidak cukup langsung kemudian melakukan pembangunan. Karena
kelompok-kelompok lama yang sangat diuntungkan oleh adanya kebijakan penjajahan itu juga berulah, ya. Ya mungkin seperti tagline enak zamanku toh, nah gitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lama yang jadi komprador penjajah yang kemudian memainkan soal ini. Padahal mereka berada sekarang pada waktu itu di bawah kekuasaan pemerintahannya. Sedangkan mereka merasa tidak teruntungkan mungkin oleh kekuasaan pemerintahan sendiri. Tapi ketika mereka membandingkan dengan kekuasaan pemerintahan penjajah, mereka kemudian merasa tidak puas dengan keadaan. Lalu di negara-negara yang baru merdeka juga, ya muncul adanya tuntutan-tuntutan kemakmuran, keadilan ekonomi, stabilitas politik, yang kelompok-kelompok yang tidak sabar karena kata mereka bahwa ini sudah merdeka, tetapi kehidupan rakyatnya tidak juga kunjung makmur, ya, adanya keadilan dan stabilitas politik gitu. Di negara maju, di Amerika misalnya, muncul gerakan hak asasi manusia yang dipelopori oleh Martin Luther King Jr. ya. Itu antara tahun 50 sampai 60-an. Nah, ini muncul agak gejala yang agak berbeda di negara-negara yang sudah mapan gitu ya. Itu kemudian muncul gerakan hak asasi manusia. Ya, itu yang secara dramatis berkembang sedemikian rupa dan menjadi perhatian. Di kesempatan waktu kita perkuat kajian soal gerakan ini. Ini terlihat bahwa Martin Luther King ya sedang melambai kepada ribuan ya. Ini saya lihat di Washington gitu, Washington DC. Tidak jauh kalau Monasnya di sana itu terlihat di situ. Ya itu kalau terus ke sana itu Gedung Putih ya. Ini demonstrasi dengan long march yang menuntut adanya beberapa isu mengenai aturan-aturan yang bersifat segregasi di ruang sekolah publik, sekolah umum gitu ya. Lalu mereka juga keinginan untuk adanya kesetaraan di dalam pemilu ya, dalam pemungutan suara ya, dan seterusnya. Ada jobs for all ya, pekerjaan untuk semua biar nggak ada pengangguran. Itu muncul di sela-sela setelah Perang Dunia Kedua di Amerika. Ada kata-kata yang sangat menarik dari Martin Luther King ini, junior ini, ya bahwa kehidupan kita memulai akan berakhir, hari-hari kita akan memulai hidup yang berakhir jika kira-kira begitu ya, semua orang diam untuk sesuatu yang penting itu. Di ucapan yang sangat terkenal, King juga mengatakan I have a dreams. Ya. Saya memiliki sebuah mimpi. Mimpi adalah kesetaraan terhadap atau pelaksanaan terhadap hak asasi manusia di Amerika. Nah, saudara, bagian yang kedua, bukan bagian kedua ya. Jadi poin kedua, rumusan gerakan sosial perspektif klasik dapat dilacak dari sejumlah karya. Misalnya Tart ya menulis buku tentang The Laws of Imitation ya, itu merumuskan pergeseran paradigma dari gerakan-gerakan yang bersifat sektoral seperti revolusi kaum tertentu, petani, buruh, kaum tertindas, menjadi gerakan dengan isu yang lebih luas seperti nasionalisme, perlawanan kolonial, gerakan pembebasan, gerakan kontrakolonial dan seterusnya yang digambarkan oleh Tat sebagai sejarah perlawanan kepada penjajah, yaitu merupakan dunia sosial dari produk kolektivitas akibat kesadaran dan tindakan sosial untuk membebaskan masyarakat dari penjajahan tadi, dari mereka yang disebut sebagai penjajah tadi, dan dikatakannya bahwa itu semua adalah bukan produk individu atau kelompok tertentu, tapi kelompok semesta yang memang berkembang dengan baik sebagai bagian dari gerakan umat manusia dalam mencapai melepaskan belenggu penjajahan. Nah, sumbangan Tart buat gerakan sosial ini merupakan produk penyebaran diri dan bukanlah pengaturan diri. Ini sama dengan suggestibility ya mengenai penularan dan kontagion yang sudah didiskusikan pada pekan sebelumnya. Nah, mengingat
yang dipentingkan di dalam setiap gerakan adalah motif untuk mencapai tujuan akhirnya. Masih ingat saudara-saudara bahwa setiap tujuan dari gerakan sosial adalah perubahan sosial maupun transformasi. Dan kemudian mendefinisikan ulang mengenai beberapa hal, mengenai konsep produk imitasi baru, ya, extra logical influence gitu, dan beberapa di antaranya dalam gerakan sosial terlebih dahulu menyumbang mengenai hukum meniru tindakan-tindakan sosial berbasis pada motif untuk membongkar tatanan sosial. Karya berikutnya adalah dari Trotters, ya, tahun 21, mengupas perilaku kawanan manusia, Heart of Humans, ya, dalam suasana perang dan damai. Buku ini memang diterbitkan tahun 21, tapi mengemuka dan digandrungi lagi pada tahun 50-an saat dia merampungkan agenda destruktifnya ialah Perang Dunia Kedua. Yang kemudian kembali populer buku ini. Nah, buku ini adalah pendekatannya yang digunakan adalah psikologi, meninjau naluri manusia dalam perang dan damai. Perspektif gerakan sosial neoklasik merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan ini yang kemudian ingin menegaskan mengenai karya dari Trotter ini. Nah, perang, kata Trotter lagi, adalah merupakan ekspresi instinktif perilaku hewan manusia. Jadi pada setiap manusia itu, karena kita dalam konstruksi beberapa teori dari ilmuwan itu, ya, bahwa manusia adalah binatang berpikir, ya, binatang hewan sosial yang bergaul. Ada di dalam antropologi istilah gregariousness, ya, hasrat manusia untuk berada bersama dengan orang lain. Nah, perang sekaligus adalah alat yang diperlukan untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah dari yang tertindas. Jadi mereka sebagai bangsa yang tertindas sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh para penindas kepada yang tertindas. Yang berikutnya adalah keberanian moral kaum tertindas untuk melawan penjajah. Itu berangkat dari moralitas para individu dengan pengalaman yang sama dan menimbulkan solidaritas di antara mereka yang mengalami ketertindasan yang juga sama. Perang adalah instrumen instinktif untuk melawan penindasan. Jadi ada nilai positif dari ajaran ajaran Tart ini, ajaran Trotter ini, yang mengatakan bahwa perang adalah instrumen instinktif. Ya, jadi tidak ada cara lain untuk mengubah keadaan, untuk perubahan sosial, maka perang digunakan oleh masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin karena itu bagian dari instinktif setiap manusia yang kemudian terhimpun dalam solidaritas yang lebih tinggi untuk kemudian melakukan bersama-sama melawan penindasan yang ditunjukkan oleh para penjajah. Trotter juga memberi kerangka motivasi kebersatuan orang tertindas ketika menghadapi stimulus yang sama. Jadi kalau masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin tadi itu menganggap bahwa mereka terbentuk dan bersatu karena adanya stimulus dari luar. Stimulus itu adalah penjajahan. Nah, di satu sisi perasaan tertindas mendorong ikatan batin di antara bangsa-bangsa yang terjajah. Di saat yang bersamaan juga solidaritas itu menggerakkan perlawanan untuk mencapai kemerdekaan sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan belenggu keterjajahan, kolonialisme. Sekarang kita masuk ke karakter khusus. Tipe-tipe gerakan sosial perspektif klasik ini itu adalah konstruksi teoritis yang dikembangkan dari konsep klasik. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, postulasi, hipotesisnya bahwa ketidakseimbangan struktur sosial antara kelompok didominasi dan kelompok dominasi. Mudah-mudahan saudara masih ingat apa itu kualifikasi kelompok didominasi dan dominasi. Itu yang menempatkan hubungan-hubungan yang bersifat konfliktual. Sedangkan aktualisasi konflik lebih luas dan variatif itu terjadi jika dibandingkan dengan tipe gerakan perspektif klasik sebelumnya. Mari kita lihat persandingan antara perspektif klasik dan neoklasik. Klasik itu
berada pada ruang lingkup gerakan sosial yang jika itu yang bakal efektif. Jadi penganjur klasik meyakini bahwa gerakan sosial itu bakal efektif jika dilakukan secara revolusi dan radikal melalui perombakan menyeluruh terhadap bangunan negara. Ya, itu ruang lingkup dari klasik. Neoklasik, gerakan sosial baru bisa efektif jika dilakukan secara nasional dengan kekuatan massa yang jauh lebih besar. Gitu. Itu ruang lingkup neoklasik. Nah, pertemuan di antara keduanya sebenarnya ada, terutama dalam kajian strukturalitasnya. Lalu konflik itu udah pasti karena soal pemikiran di klasik dan di neoklasik itu juga memerlukan aksi massa dalam konsepnya. Gerakan sosial bakal efektif jika dilakukan secara nasional dengan kekuatan yang lebih besar, sebagaimana contohnya di Indonesia. Nah, saudara-saudara, di daerah arsiran ini, strukturalitas, konflik, dan aksi massa ini sering disebut oleh para ilmuwan sebagai gerakan sosial lama. Kalau gerakan sosial klasik plus gerakan neoklasik, maka itu disebut sebagai gerakan sosial lama. Ya. Karakteristik yang lain dapat saya sajikan dalam bentuk tabel. Ya, perbedaannya ada 8 tinjauan, narasi besarnya, sasarannya, isu atau agendanya dari gerakan itu, aktor atau basis masanya, skala tertentu di lapangan, dan isu spesifiknya dan seterusnya, ideologinya dan metode gerakannya. Nah, di klasik gerakan sosial bakal efektif jika dilakukan secara revolusi dan radikal. Ya, tapi neoklasik gerakan sosial bakal efektif jika dilakukan secara nasional dengan kekuatan massa yang besar. Saudara tahu bahwa ketika kita bicara tentang gerakan klasik ini, boleh Anda berpikiran bahwa itu adalah revolusi begitu. Contoh yang ekstrim. Lalu sasaran dari klasik adalah kelompok dominasi dalam struktur kapitalisme. Jadi kapitalisme yang ditekankan. Bukan hal-hal lain, yang hal-hal lain itu bersifat di luar apa yang mengerti atau yang ditangkap oleh para penganjur dari gerakan sosial neoklasik ini. Dari sisi sasaran, kelompok dominasi struktur kapitalisme. Karena jelas sekali bahwa pikiran Marx itu sangat memengaruhi terhadap gerakan sosial klasik, ya, gerakan sosial klasik. Jadi saya ulang bahwa narasi besarnya begini, sasarannya begitu, isu maupun agendanya adalah kalau ini menekankan pada isu-isu ekonomi karena pengalaman buruh yang jadi perhatian dari penulis dari atau pengagas tentang gerakan ini ialah Karl Marx, ya, ekonomi dengan dasar-dasar politik kelas. Kalau neoklasik itu, ya, neoklasik itu berlatar belakang perbaikan ekonomi dan sosial budaya. Ya, politik ada tetapi tidak dominan. Nah, aktor, ya, kelompok ini kalau klasik sebagaimana saya contohkan pada pekan yang lalu adalah buruh dan petani, sedangkan aktivis maupun basis massa dari kelompok didominasi itu ya para pejuang bersenjata dalam perang nasional, dalam wujud cita-cita nasionalisme, aktivis politik dan aktivis sipil lainnya. Skala di lapangannya, ya, kalau klasik ini bersifat lokalitas, ya, dan sporadis, tidak banyak karena berbasis pada isu-isu di urusan petani, buruh dan seterusnya. Yang itu semua kemudian ditulis oleh Marx sebagai karya masterpiece-nya. Kalau neoklasik, skalanya adalah tempat, gitu ya, tempat di mana ada pilihan buat buat yang lain, gitu ya,
buat mereka yang berkeinginan untuk kemudian melakukan aksi-aksi lain. Misalnya isu spesifik mengenai gerakan sosial ya, kalau ini adalah jelas buruh, masyarakat agraris gitu, karena dalam sosialisme ada paling tidak dua tipe. Pertama tipe industri, sebagaimana gambaran oleh Marx itu, tetapi kemudian tidak seluruhnya kelas buruh, tetapi oleh Mao Zedong disebut sebagai masyarakat agraris pada umumnya. Nah, unit yang terpenting di dalam gerakan sosial model neoklasik ya, ideologinya ya. Ideologi, mari kita tengok bahwa ideologi di gerakan sosial klasik itu dalam rupa sosialisme atau dalam sosialisme bentuk ekstrim namanya komunisme. Lalu kalau neoklasik itu nasionalisme saja, paham nasionalisme, bahwa di situ ada kekuatan kiri komunisme di dalam perannya di dalam memperjuangkan kemerdekaan, itu juga dominan begitu, sangat terasa begitu. Nah, kalau gerakan neoklasik dalam skala lapangan, saya ulang ya, seluas tempat suatu suku bangsa atau bangsa itu berada. Ya, kalau ruang lingkupnya lebih besar, negaranya besar seperti Indonesia, maka ya ini apa yang kemudian terjadi ini, apa yang kemudian digambarkan ini. Nah, memang memberi tekanan tertentu bahwa itu semua, ya itu sangat terasa dan itu jadi bagian dari gerakan sosial. Ideologinya sosialisme komunisme kalau klasik, kalau ini adalah nasionalisme. Di bagian yang lain, metode ya, selain metode ini kenapa ya lari-lari, selain itu adalah metode. Kalau klasik itu gerakan sosialnya ya, menggunakan aksi massa, itu jelas sekali untuk menggerakkan perubahan di kalangan buruh. Mereka metodenya adalah melakukan aksi massa, kadang-kadang kekerasan politik yang pasti radikal dan revolutif. Tapi kalau di neoklasik tidak seluruhnya melalui metode-metode semacam ini, ya, atau bersenjata sekalipun, namun berpadu dengan jalur perdamaian, perundingan misalnya. Aksi massa juga masih digunakan dalam batas-batas tertentu tentu saja. Kemudian pendidikan, diplomasi, dan parlementaria di lembaga-lembaga parlemen yang juga menentukan nasib dari mereka yang menjadi partisipan dari gerakan sosial, dan itu menempati porsi yang cukup penting di soal-soal yang bersifat politik. Jadi kalau metode dari gerakan sosial klasik itu lebih menekankan pada, atau paling tampak sebagaimana adanya aksi massa, kemudian adanya kekerasan politik, radikal dan revolutif. Kalau Anda mau buka kembali karya dari Lipong mengenai kerumunan, itu juga tergambar di bagian yang di penjelasan tadi itu. Saya rasa itu harus dipahami oleh setiap mahasiswa supaya juga memahami lebih dari sekedar yang ditangkap oleh orang lain. Nah, persamaannya saudara-saudara, kedua perspektif klasik dan neoklasik ini memiliki kesamaan, ialah dalam unsur klasikalnya, kesamaan ruang lingkup kajian, strukturalitas, konfliktualitas, dan aksi sosial, bagian dari rumpun gerakan sosial ya. Keduanya itu sama-sama bagian dari rumpun gerakan sosial, tindakan kolektif maupun perilaku kolektif. Nah, yang ketiga, satu bagian dan bagian lain merupakan sekuensi, yakni tradisi klasik. Apa yang dikembangkan oleh kaum neoklasik kepada pemikiran dari klasik ialah merevisi sebagian melalui kajiannya tentu saja, satu atau beberapa aspek dari variabel yang ada. Atau revisi seluruhnya, itu artinya membongkar. Atau menguatkan bangunan teori yang ada.
Itu juga dilakukan oleh para pengembang dari teoretisi klasik, neoklasik. Keduanya digolongkan sebagai the old social movement. Ya, ada juga yang menyebut traditional social movement. Mana yang paling nyaman buat Anda menyebutnya silakan. Nah, kendati terdapat kesamaan, namun perspektif neoklasik tidak melulu menekankan adanya analisis kelas, keterlibatan buruh, dan identifikasi sebagai buruh ya versus dengan kapitalisme begitu. Nah, karakteristik yang klasik ya dalam penjelasan ini baru dari frasa neoklasik merupakan pendekatan atau metode baru yang dikembangkan dari tematika klasik, tematika yang masih adanya ya, tematika klasik, tematika yang masih adanya tematika ya perjuangan kelas, revolusi kelas atau konflik kelas dari Marx. Nah, perspektif yang dibangun dalam gerakan ini adalah pendekatan dan metode yang baru. Ya, yang metode yang baru tadi. Perspektif yang dibangun adalah pendekatan dan metode yang baru dan berbeda tadi itu. Sebagai contoh, konsep kolektivitas liar, kolektif riotous, yang muncul tahun 70 itu merupakan kreasi baru dari konsep Libong mengenai crowd atau kerumunan. Nah, saya lanjutkan bahwa pengembangan studi gerakan klasik ya seperti konsep perjuangan kelas, revolusi kelas, orientasi teoritis Marxis melalui pendekatan dan metode baru dalam sejarah gerakan sosial. Ini yang perlu dimengerti. Memodifikasi corak klasikal penggulingan keseluruhan sistem pemerintahan dan pembentukan kembali tata dunia baru. Berikutnya bahwa munculnya model-model baru dalam studi gerakan ini sekaligus sebagai cara pembenahan radikal masyarakat, ya seperti perang tani, perang petani, perjuangan agraris dengan etos revolusioner pembangunan Marxis tentang konflik di pedesaan misalnya. Itu juga menyumbang pada bagian yang cukup penting di dalam gerakan sosial neoklasik ini. Saudara di bagian kedua, penganjur dan pemikirannya, memang pemikiran dari penganjur neoklasik itu sangat banyak, tetapi saya akan ambilkan saja 3 contoh dari mereka. Pertama adalah teori nilai tambah dari Smelser, yang kedua teori masyarakat massa dari Karl Hauser, yang ketiga adalah teori kekecewaan relatif dari Kurz, dari Ted Robert Kurz. Ya. Ini 3 ini yang akan saya hantarkan kepada Anda. Kita yang pertama dulu, teori nilai tambah. Teori ini memuat pengaruh-pengaruh konsep dari ekonomi sebagai justru sebagai pemicu ketegangan struktural yang mendorong perilaku kolektif. Masuk akal ya. Faktor utama penyebab ketegangan sosial adalah faktor ekonomi, bukan faktor psikologis. Itu kata Smelser. Karena faktor produksi, terdapat nilai tambah akibat faktor-faktor yang bekerja mendahulunya sehingga peluang munculnya perilaku kolektif makin besar. Nah, Smelser membagi 6 gradasi situasi sehingga dapat meletupkan perilaku kolektif dalam gerakan sosial. Yang pertama adalah structural conduciveness, kondusivitas struktural, ya, di mana kondisi fisik dan sosial itu memunculkan perilaku-perilaku kolektif. Ada kepentingan-kepentingan yang sama, menimbulkan keinginan untuk kemudian membangun solidaritas. Nah, misalnya dalam contoh structural conduciveness ini, apabila nasabah bank merasa tidak dilindungi oleh pemerintah misalnya, orang terdorong melakukan RAS. RAS adalah pengambilan besar-besaran uang, dalam hal ini uang, dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya, supaya tidak ada masalah lain. Dan setiap orang berpikir hal yang sama. Ketika orang yang berpikir sama itu ribuan, maka sebanyak itu pula orang yang hadir di dalam satu forum mengenai gerakan sosial misalnya. Karena itu menyangkut kepercayaan terhadap
perbankan gitu ya. Nah, itu artinya bahwa terbuka peluang setiap orang berperilaku yang sama akibat kedekatan kepentingan yang sama pula, maupun kesamaan-kesamaan identitas yang lain. Yang kedua, structural strains ya, itu adanya ketegangan struktural. Kuatnya ketegangan itu berbanding lurus dengan besarnya peluang perilaku kolektif ketidakadilan untuk masuk di dalamnya. Setelah kemudian ada struktur yang kondusif, strukturalisasi kondusif, dan itu berhasil, maka ada ketegangan-ketegangan. Nah, kuatnya ketegangan itu berbanding lurus dengan peluang dari kemungkinan aksi yang akan dilakukan. Nah, ketika misalnya dalam contoh partisipan dari ketegangan sosial mengaitkan sesuatu yang telah terjadi menyangkut kesenjangan, ini misalnya di suatu halaman kantor bank itu kan biasanya ada ATM gitu. Nah, kalau kemudian terlihat ya, ini seperti pada tahun 1998 ketika gerakan mahasiswa mendesak kepada penguasa Orde Baru untuk turun dari jabatan, maka ketika kemudian orang merasa ini ada kesenjangan, maka pikiran orang tetap akan sama juga. Contoh, saat nasabah bank merasa bahwa berlaku terhadap etnik tertentu misalnya, merasa diperlakukan lebih spesifik. Karena misalnya kebetulan pemilik bank ini adalah kalangan tertentu yang berbeda dengan yang lain ya dalam soal etnis dan religi. Nah, itu mampu menjadi penyebar dari virus gerakan sosial ini gitulah. Keyakinan umum setelah kemudian mereka itu terbentuk dengan begitu kuat, maka kemudian adanya penyebaran persoalan ini akibat kesenjangan antar kelompok, ketidakserasian di antara kelompok sosial, agama, etnik, dan ekonomi. Nah, apabila bermukim pada satu tempat yang sama, biasanya ketegangan akibat strukturalitas makin bertambah juga gitu. Itu bagian ketiga. Dan yang keempat adalah precipitating factors, faktor yang melandasi setiap gerakan sosial pasti ada alasannya, alasan umum dan alasan khusus. Termasuk adalah precipitating factors, landasan kuatnya kecurigaan dan kecemasan jika tidak seluruh kontrol di bawah kendali seseorang itu kemudian terjadi. Maka inilah precipitating ini saya ilustrasikan, misalnya kalau rumput itu kering seperti musim kemarau seperti sekarang karena tidak ada hujan, maka kemudian orang merasa bahwa dia sebenarnya sedang ingin mengajukan protes gitu ya. Dan ketika ada orang yang lebih besar dalam jumlah yang besar kemudian menggagas adanya seperti itu, maka itu bagian dari kecurigaan publik yang melakukan ras tadi itu terhadap sistem, terhadap keadaan. Gitu ya. Nah, para partisipan gerakan mencari alat pembenar untuk berhimpun. Kecemasan sosial digoreng begitu rupa sehingga jadi daya dorong untuk menguatkan alasan gerakan. Mereka merasakan adanya ketidakadilan. Nah, ketika mereka mendengar bahwa bank dilikuidasi, yang ada di pikiran mereka justru tidak mengembalikan uang, misalnya menabungkan kembali, tetapi malah kemudian menguatkan keyakinan mereka bahwa ada ketidakberesan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kelima, setelah itu ada mobilisasi untuk aksi. Peranan pemimpin aksi di situ sangat menentukan, karena seberapa derajat pengaruh aksi, maka mobilisasi akan menentukan daya desak tuntutannya. Gitu. Mobilisasi tindakan, ya, ketika setiap orang yang tidak puas dengan keadaan di organisasi, dihimpun begitu, maka disitulah selangkah lagi terjadinya perilaku kolektif, aksi kolektif. Itu mobilization for action. Dalam tahap ini kolektivitas orang memerlukan pimpinan. Ketika pimpinan mengorganisasi aksi-aksi, maka mobilisasi yang dilakukannya sudah merupakan aksi kolektif itu sendiri begitu. Nah, kekeliruan di dalam soal kontrol, cara kerja aparat mengambil
mengendalikan situasi, menentukan pemulihan situasi. Para partisipan menguasai keadaan dalam sekuensi antara 4 dan 5 serta sebelumnya, lalu mereka mencegah dari kemungkinan buruk ya, karena revolusi tadi itu. Nah, bagaimana cara untuk mengambil alih dari tangan para partisipan? Jadi ketika partisipan itu menguasai gedung misalnya dari demonstrasi yang dia lakukan, maka kemudian dia menegosiasi itu menegosiasi terhadap keadaan seperti itu. Nah, ini yang menjadi rute dari pandangan Smelser ya. Nah, teori nilai tambah tadi itu menentukan apakah ada atau tidaknya berlaku yang terjadi. Itu saya rasa itu sudah sering ya disampaikan soal itu. Hal yang menentukan perilaku kolektif membentuk proses nilai tambah. Proses nilai tambah berasal dari bidang teori ekonomi. Lihat proses di mana mereka tambah menciptakan pada tahap kedua perkembangan atau produksi. Ini adalah karya Smelser tentang Theory of Collective Behavior. Nah, saudara, kita lanjut teori masyarakat massa dari Karl Hauser. Dia menegaskan pentingnya seseorang memahami seni pergaulan, the art of associating together, ya. Sehingga mendorong masyarakat punya kecenderungan untuk bersikap plural, dan karena mencegah dari kecenderungan terbentuknya masyarakat massa itu tadi. Ya. Nah, saya rasa kita harus lihat bahwa ini pemikiran bisa ada relevan, bisa tidak juga, tergantung pada kebutuhan soal yang berkenaan dengan massa dalam masyarakat ini. Karya ini disusun sebagai kritik kepada ilmuwan yang sebelumnya menggariskan bahwa gerakan sosial timbul akibat perilaku rezim totaliter semata-mata. Artinya Karl Hauser menentang jika ada pendapat bahwa orang yang mau masuk dalam pendidikan tinggi misalnya itu harus diatur supaya tidak adanya sudah mendaftar dan segala macam. Nah, dalam kaitan dengan ini sama ya. Akibat perilaku rezim itu bukan sesuatu satu-satunya, tapi juga masih ada aspek lain yang bisa kita gali. Dia percaya masyarakat massa dari Karl Hauser itu bahwa perubahan sosial politik yang ditimbulkan oleh pesatnya industrialisasi, organisasi, dan kritik ekonomi memudahkan terciptanya masyarakat massa dan gerakan massa. Silakan nanti dikaji lebih jauh soal ini. Nah, para teoretisi masyarakat massa menilai gerakan sosial sebagai fenomena yang terjadi karena ya untuk mengubah beberapa bagian dari lingkungan sosial mereka. Gerakan sosial itu adalah suatu usaha kelompok memperluas di luar komunitas lokal atau peristiwa tinggal dan melibatkan begitu banyak upaya sistematis dalam rangka perubahan di pikiran, perilaku maupun hubungan-hubungan sosial masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin tadi. Gerakan sosial sebagai upaya dari sejumlah besar untuk mencegah masalah kolektif yang mereka rasakan kelak begitu. Itu Smelser ya. Nah, terbentuknya dan menguatnya satu massa gerakan sosial itu karena bekerjanya faktor-faktor yang tidak tunggal sebenarnya. Pertama adalah mereka yang cuma kebingungan dalam situasi budaya seperti ini. Ya, ada juga karena adanya homogenitas sosial sehingga menggumpal dalam satu kekuatan atau berhadapan dengan sedikit kekuatan dan pada akhirnya akan jadi masalah. Lemahnya mekanisme integrasi budaya ini selain tanggung jawab legislatif juga kita sebenarnya. Lalu kurangnya pelengkap bagi struktur kelompok sekunder. Kelompok sekunder dalam teori-teori misalnya soal ini memang belum lengkap. Tapi kita lihat dulu nanti ya. Nah, yang ketiga, Ted Robert Gurs itu berbeda dengan variasi kolektif dan teoritis tadi. Masyarakat massa pada para penganjur
teori deprivasi relatif meletakkan pemikirannya terhadap kajian kekerasan politik dan revolusi. Ini sama dengan di atas sebenarnya. Mengapa seseorang atau sekelompok orang terlibat dalam perang atau terlibat dalam gerakan sosial? Karena ada faktor pokok, pokoknya ialah suatu keadaan antara apa yang diharapkan dan kemampuan untuk mewujudkan harapan tadi itu. Dia definisikan kekacauan relatif itu bersumber dari satu asumsi dasar bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan karena oleh kekecewaan tadi itu. Itu yang perlu saya sampaikan di soal itu. Nah, bentuk-bentuk kekerasan politik menurut Gurs ya, ini ada beberapa. Kekacauan politik. Apa itu kekacauan politik? Nah, tapi sebelum itu tahap berikutnya konspirasi politik dan akhirnya adalah perang internal. Nah, relatif spontan itu neoklasik, ya, kekerasan politik yang tidak terorganisasi dengan partisipasi rakyat yang sebenarnya juga tinggi gitu ya, termasuk serangan kekerasan politik seperti kerusuhan, riot, bentrokan massa, political clashes, dan pemberontakan lokal. Itu. Nah, kekerasan politik yang terorganisasi, partisipan pada level yang tinggi, termasuk pembunuhan politik yang terorganisasi, terorisme skala kecil, perang gerilya skala kecil, kudeta dan seterusnya, ini sangat mewarnai belahan dunia lain termasuk di tanah Minahasa. Nah, yang ketiga adalah perang internal, city wars. Kekerasan politik yang sangat berawal dengan partisipasi yang luas. Ya, dirancang untuk menggulingkan rezim atau membubarkan negara itu. Ya, ini cita-cita operasi yang besar sekali di soal itu. Nah, saudara, kita lanjut ke Gur ini. Jadi Gurs ini menulis buku tentang why men rebel. Ya. Apa masalahnya? Itu karena faktor-faktor sejarah juga mengaruhi. Nah, faktor-faktor psikologis politik itu merupakan penyebab dari kekerasan politik kolektif. Asumsi yang dibangun oleh rebel ini bahwa faktor psikologi politik itu lebih penting dan tidak bisa diwakilkan. Karena itulah kemudian dipertahankan. Nah, ideologi merupakan sumber dari kekerasan politik, itu juga bisa salah tempat dan itu harus hati-hati saya kira. Ideologi merupakan sumber akar dari kekerasan politik. Kalau ini saya meyakini ya, sumber kekayaan politik antara lain dari hubungan-hubungan yang bersifat impersonal juga kadang-kadang. Kekerasan kolektif timbul akibat perasaan individu yang tercerabut dari akar persoalannya. Itu tiga asumsi dasar yang dibangun. Lalu fenomena kekerasan politik bermula dari alam pikiran manusia yang merupakan faktor psikologis manusia, ialah kesadaran untuk membandingkan antara keinginan dan keadaan. Nah, dalam buku Why Men Rebel. Ini kenapa adanya gerakan? Karena terdapat selisih atau jurang di antara blok timur dan blok barat, atau antara satu bagian ke bagian yang lain yang kuat di dalam struktur kekuasaan. Maka kekecewaan itu sangat bisa dipahami gitu ya. Tetapi pada saat bersamaan jangan terlalu lama dalam suasana kesedihan. Pemikiran Gur tentang kekerasan politik dikembangkan dari kasana agregat psikologi melalui tiga asumsi dasar yang dibangun. Pertama adalah faktor-faktor psikologi politik. Faktor ini penyebab dari kekerasan politik kepada penjajah, terutama dalam kasus abad-abad itu. Ideologi merupakan sumber akar kekerasan politik. Lalu kekerasan kolektif timbul akibat perasaan individu yang tercerabut dari akar-akarnya. Ada masuk akal ya.
Nah, penyebab utama dari perasaan frustasi adalah ketidakseimbangan antara apa yang sudah didapat dengan apa yang seharusnya belum bisa didapat, gitu ya. Kesenjangan antara nilai harapan dan nilai kemampuan untuk mewujudkan harapan tadi. Nah, Kurs mendefinisikan tentang deprivasi relatif yang didefinisikan sebagai persepsi para aktor yang melihat itu sebagai adanya jurang pemisah antara nilai harapan dengan nilai kemampuan, gitu ya. Ini akan jadi bahan kita untuk membahas masalah yang lebih bernilai, gitu ya. Oke, ini dia. Tapi apapun itu sudah merdeka lah. Nah, kekerasan politik kolektif itu masuk juga destruktif, serangan-serangan terhadap kelompok, komunitas maupun unit rezim, ya. Itu mengejala di Indonesia, termasuk di Indonesia, ya. Nah, saudara, kita lanjut ke berikutnya adalah masih kurs, ya. Pendapat Kurs ini dinilai efektif, ya, dan bagus, ya, pada masyarakat pada masa-masa itu. Nah, ketidakpuasan sosial yang berbanding terbalik sehingga memunculkan deprivasi relatif yang secara umum merupakan pokok dari variabel dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, Kurs membagi teori deprivasi relatif menjadi dua substansi. Pertama, deprivasi egoistik jika merujuk pada perasaan individu. Lalu yang kedua adalah deprivasi fraternal. Ya. Itu juga hampir mirip tetapi dengan kasus yang agak berbeda. Nah, Kurs membagi tiga pola ketidakseimbangan di dalam sehingga menimbulkan relatif deprivasi karena bagaimana kita lihat, ya, di layar monitor ini ada pattern, ada expectation, ada nilai dan ada kapabilitas. Oke. Decrementals of deprivation menyangkut hal-hal yang dia pelajari, gitu ya. Pattern ada pola. Lalu ekspektasi, ya, ekspektasi nilai harapan satu kelompok dalam posisi konstan, namun nilai kapabilitas untuk memenuhi harapan justru menurun juga, gitu. Ini relatif aspirasional, gitu ya. Ini kemudian lebih baik lah daripada decline dalam pengertian nilai manfaat dari semuanya, ya, dalam pelajaran dalam materi kuliah ini. Lalu aspirational deprivation, siapa dia? Adanya relatif statistik dan menurunnya kemampuan ekonomi terhadap budaya yang tempat di mana para penghuni kos misalnya itu merasa nyaman. Lalu progressive deprivation, nilai harapan kelompok meningkat, namun kapabilitas untuk mewujudkannya meningkat juga. Ini dia bahan-bahan yang Anda bisa pelajari, gitu ya. Nah, saudara, ini adalah diagram mengenai postulasi perlawanan Kurs. Ini ada satu di bagian high ini, lalu ada low, lalu sini adalah time, gitu ya. Nah, ini adalah collective value position, posisi nilai dari kolektivitas. Nah, suatu perlawanan terbentuk yang disertai rangkaian tindakan agresi terhadap objek atau sasaran yang ditujukan akan dilakukan secara kelompok maupun langsung, gitu ya. Ini adalah proses yang
sangat terformulatif gitu ya, sehingga memudahkan kita dalam memahami fenomena-fenomena yang ada. Kemudian dari dalam negeri ya, itu juga muncul beberapa karya yang menjadi masterpiece gitu ya, misalnya Revolusi Pemuda gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kondisi-kondisi ya selama progressive deprivation ialah terpenuhi semua apabila kekecewaan itu bisa kemudian bisa dicegah. Radikalisasi perlawanan seseorang atau sekelompok orang dalam gerakan massa makin kuat, makin mengental apabila makin kuat dan mengentalnya itu mencari gambar yang pas begitu ya. Nah, dalam radikalisasi juga begitu. Makin besarnya ini nilai harapan akan berbanding terbalik dengan konsep yang ditawarkan gitu ya, dalam rangka untuk membangun postulasi ini. Nah, relevansi dan pemikirannya ya, kalau nilai tambah dari semester tadi itu menegaskan bahwa faktor-faktor penentu perilaku kolektif itu menggabungkan menurut para mereka yang punya keahlian di dalam menentukan masa depannya. Teori masyarakat massa punya nilai tambah, ya, itu menguji pergerakan secara langsung. Ya, itu dia nilai tambah dari masyarakat massa. Yang terakhir adalah teori kekecewaan. Nah, teori kekecewaan inilah yang disampaikan itu mengenai kurs tadi itu. Nah, saudara, ini bahan-bahan yang bisa sekiranya saudara ingin cari di perpustakaan. Saya akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.